banyak dari rakyat kita selalu mengeluh. Ini Indonesia banyak nggak benar, tapi saya nggak bisa bikin apa-apa karena kita kan rakyat kecil. Saya katakan gunakan quote dari Dalai Lama. Seandainya pun kamu seekor nyamuk kecil, tapi kalau kamu malam-malam waktu Tuhan kamu tidur, kamu ngoeng-ngoeng terus, dia nggak bisa tidur, bisa sakit ya. Bayangkan kalau 25 juta orang Indonesia ngoeng-ngoeng terus, itulah yang terjadi dengan ini. Ya, tiba-tiba rakyat Indonesia terganggu terhadap kesadisan pembunuhan ini. Saya sendiri tadinya nggak terlalu peduli, tapi begitu saya lihat video klip ibunya Yosua, keluarganya Yosua, nangis-nangis, nggak boleh buka, lihat peti mayatnya, saya terganggu. Ya kan, ini nggak benar nih. Nah ternyata itu feeling rakyat Indonesia, sehingga berita ini udah lebih dari 2 bulan mengalahkan infotainment. Karena lengkap, ada pembunuhannya, ada perselingkuhannya, ada macam-macam lah, ada mafianya. Jadi buat story ini lengkap banget. Nah kalau kita teliti, inilah sebetulnya awal dari revolusi, people revolution secara digital. Ya kan, revolusi rakyat tapi pakai digital doang. Iya kan? Tapi impactnya dahsyat sekali karena memaksa siapapun untuk tidak bisa mengabaikan ini. Nah, kita tinggal tunggu digital online kita gabung sama offline, terjadilah perubahan yang sesungguhnya gitu. Nah, saya sebut gejala ini sebagai samboisme. Ya, kenapa? Karena pembunuhannya ini ada beberapa dimensi dari samboisme ini. Ini pembunuhan sadis, berencana, penghapusan barang-barang bukti secara sistematis. Di luar negeri, walaupun yang bersangkutan nggak kena kasusnya, dapat polisi menghilangkan barang bukti ya dipecat dan masuk penjara. Ya, ini bisa barang bukti dihapuskan dengan berapa kali gitu. Nah, di luar soal yang rame ini, ya selingkuhnya, macam-macam, ini ada transaksi hitam Satgasus. Ini yang harus diaudit, kayak Zulfan katakan tadi. Uangnya dari mana? Dari judi, dari narkoba, dari money laundering. Tidak cukup Satgasus hapuskan. Tetapi harus dibuka polanya, dipelajari aliran dananya dan dipertanggungjawabkan. Karena kalau enggak, ini betul-betul kegiatan mafia lah di dalam polisi. Nah, siapa yang tanggung jawab? Kalau dikatakan Kapolri hari ini, saya kurang setuju. Kenapa? Kalau di Jepang kan Kapolrinya barusan aja mengundurkan diri. Karena dianggap bertanggung jawab tidak mampu melindungi AB, Perdana Menteri. Tetapi kita mesti lihat sejarah daripada Satgasus ini. Dia jadi monster, dimulai oleh teman saya, Mas Dito, kemudian jadi monster di bawah Kapolri yang berikutnya. Jadi monster tuh gimana Bang? Dia jadi monster karena kemudian samboisme ini pada dasarnya pola operasinya seperti Safak di Iran, polisi rahasia di Iran, Safakisme. Ya, jadi samboisme di Indonesia, kalau di Iran namanya Safakisme. Tujuannya apa? Untuk memonitor oposisi, membunuh, menyiksa, mengadu domba, dan sebagainya. Pada waktu itu yang diuber Islam-Islam di bawah Humainillah. Ya kan? Dan memang Safakisme ini cari uangnya juga nggak benar. Baru bisa dihancurkan oleh apa yang disebut sebagai Revolutionary Guard, mahasiswa. Ya kan? Barulah akhirnya terbongkar. Nah di Jerman Timur, saya baru lihat film Klo, bagus sekali. Sama juga, itu polisi rahasia yang sadis, membunuh, adu domba, lawan-lawan politiknya. Namanya polisi rahasia di Jerman Timur, waktu di bawah komunis namanya Stasi. Ya, jadi ini Stasiisme. Memang di dalam sejarah dunia, di Rusia, di Eropa Timur, biasanya polisi yang dipakai untuk menghancurkan oposisi. Apakah dengan memanfaatkan undang-undang ITE, memanfaatkan macam-macam lah. Waktu itu kan Jerman Timur dan lain-lain itu masih komunis. Masih komunis pada waktu itu. Gaya-gaya komunis dong yang masuk. Masuk itu para. Ya kan? Kita Jadi agak geser dikit dari samboisme studio, ini dijadikan alat seperti Safakisme dan Stasiisme, dijadikan alat kekuasaan, jadi mesin pemberangus demokrasi. Oleh karenanya harus dibuka dan dihukum. Musuh demokrasi itu bukan radikal-radikal.
musuh demokrasi, terorisme yang benar. Musuh demokrasi yang bahaya itu namanya samboisme gitu loh. Inilah pemberangus daripada demokrasi. Ya, saya sampai sekarang masih bingung. Pada saat pemilu ada 800 orang petugas KPU meninggal. Alasannya sederhana, karena kelelahan. Mohon maaf kalau kita kelelahan, kita tidur. Kecuali kita ada penyakit bawaan, komorbid, jantung. Taruhlah 10%, 800 orang. Ya kan? Paling 80. Sisanya itu kemana? Kok bisa dengan enak saja, nggak ada penyelidikan, nggak ada pertanggungjawaban, termasuk soal pembunuhan pengawal, Rizik dan sebagainya. Jadi memang, TKM 50. ya, kalau kita kaji lagi, samboisme ini sudah beroperasi seperti safakisme di Iran dan stasiisme. Pemberangus daripada demokrasi, menggunakan cara-cara brutal dan sadis buat ngadu domba, buat tangkepin untuk membiayai buzzer dan influencer supaya ngehantem terus kembangkan isu Islamophobia supaya kita pecah sibuk ngomongin Pantas agama buzzer terus. itu pada diam sekarang, pada Ya. mati kutu kayaknya itu. Ya kan, supaya kita diadu domba terus soal agama, sementara mereka sibuk melakukan operasi safakisme, sibuk melakukan operasi untuk ngumpulin uang lewat dunia hitam. Fokusnya apa? Menurut saya komunikasi lah nggak langsung sama Listio beberapa bulan yang lalu. Sama Mas Abu Bakar. Mas, jangan korbankan institusi. Mereka. Iya kan? Demi melindungi jenderal kayak apa kayak kesian institusinya. Karena mohon maaf, kami ada hak buat ngomong begini. Karena kami dari pemerintahan Gus Dur lah yang memisahkan polisi dari tentara. Kalau enggak hari ini polisi itu masih diinjak sama tentara kok. Kita yang pisahkan. Maunya supaya polisi ini jadi kekuatan pengayom masyarakat. Melindungi masyarakat. Gus Dur bilang sama saya Rizal, saya pengen tuh polisi kayak di Inggris, modalnya cuma pentungan doang, ya paling maksimum pistol. Ini polisi di Indonesia pakai M16 ngadepin mahasiswa yang demo, ibu-ibu pakai senjata panjang, apa-apaan ini? Ya, jadi militerisme dari polisi ini kita harus mulai. Nah, jadi poinnya jangan hanya fokus soal pelecehan sosial, skandal. Memang asik rakyat kita bisa terbuai dengan itu. Tapi tolong fokus soal transaksi hitam triliunan rupiah dari samboisme. Dan apa yang katanya 900 miliar, dari yang saya dengar belum apa-apa tuh ada lagi nanti habis ini.